Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah, semoga sehat dan tetap semangat. Bertemu lagi dengan Arsawi Channel. Pada video kali ini, saya akan berbagi informasi. Pilihan kedua kemungkinan besar tidak diterima di SNMPTN. Beberapa dari kalian mungkin sudah mencari tahu berbagai hal tentang SNMPTN, mulai dari pendaftaran, persyaratan, mekanisme seleksi, ataupun jurusan yang pengen kalian ambil. Nah, dalam memilih PTN atau jurusan, mungkin kalian sekarang mulai bingung, sebaiknya SNMPTN, milih PTN mana, sebaiknya daftar jurusan apa, dan berbagai pertanyaan lain. Ada beberapa kegelisahan yang kalian rasakan dalam proses pendaftaran SNMPTN. Nomor 1, bersaing dengan teman satu sekolah. Di SNMPTN, siswa bersaing dengan teman satu sekolahnya yang memilih jurusan yang sama, yang nilainya lebih besar, maka akan memiliki peluang lebih besar untuk diterima di SNMPTN. Guna memperbesar peluang diterima di SNMPTN, sekolah menganjurkan supaya tidak ada orang yang memilih jurusan yang sama. Berdasarkan pengalaman menjadi guru BK selama ini, untuk mendata nilai dan jurusan mana yang akan dipilih oleh seluruh siswa kelas 12, setelah data dikumpulkan, kemudian hasilnya dipajang, sehingga siswa yang memilih jurusan yang sama bisa bertemu, saling membandingkan nilai, dan melihat peluang yang ada. Jika memang perbedaan nilainya terlalu jauh, tentu yang nilainya kecil harus sadar diri dan lebih baik memilih jurusan yang lain. Atau jika memang bisa membujuk temannya dengan nilai yang lebih besar supaya berganti ke jurusan yang lain. Data nilai paralel pun bisa terlihat dan siswa bisa memprediksi keikutsertaan mereka di SNMPTN sebelum LTMPT mengumumkannya. Sistem itu ternyata memiliki kelemahan. Banyak siswa yang tidak mau memberikan datanya karena menganggap jurusan yang dia pilih nanti adalah privasi. Ada juga yang asal-asalan memilih jurusan, tidak sesuai dengan niatnya di SNMPTN sebenarnya. Nomor 2, memilih jurusan atau prodi. Yang paling penting adalah bahwa pilihan prodi haruslah sesuai dengan minat dan bakat yang kamu punya. Pilihan prodi akan menentukan perkuliahanmu ke depannya. Kalau kamu memilih prodi hanya ikut-ikutan teman atau hanya karena supaya diterima di PTN ternama, nanti bisa kurang baik hasilnya. Lain jika kamu memilih suatu prodi memang karena kamu punya minat besar untuk belajar di bidang itu, maka kamu bisa menjalani kuliah dengan lebih ikhlas dan bersemangat tentunya. Passing grade tiap-tiap jurusan atau prodi di PTN. Dari tahun ke tahun, passing grade menjadi acuan bagi para siswa yang ingin kuliah ke sebuah PTN. Meskipun begitu, PTN tidak mengeluarkan passing grade prodi secara resmi. Biasanya passing grade dikeluarkan oleh lembaga-lembaga bimbingan belajar agar siswa mendapatkan gambaran mengenai tingkat persaingan. Makin tinggi skor passing grade, artinya prodi yang kamu pilih banyak diminati oleh peserta SNMPTN lain, sehingga kemungkinan persaingannya makin ketat. Di sini kamu harus mengukur kemampuan diri sendiri, mampukah bersaing dengan siswa-siswa lain di seluruh Indonesia. Perhatikan kuota atau daya tampung. Selain itu, kamu juga perlu memperhatikan kuota atau daya tampung prodi di sebuah PTN. Usahakan mencari data daya tampung dan pendaftar di tahun sebelumnya untuk mendapatkan gambaran tingkat kompetisi. Misalnya, kamu ingin memilih prodi teknik sipil di UGM, di mana daya tampungnya 100, sementara pendaftar ada 1000 orang. Artinya perbandingannya adalah 1:100. Untuk mendapatkan kursi, kamu harus mengalahkan
100 orang. Nomor 3. Hal yang menyebabkan gagal SNMPTN. Rekam jejak sekolah pilihanmu. Masuk PTN lewat jalur SNMPTN itu bukan keputusan yang bisa dibuat dalam waktu 1 malam. Soalnya sejarahmu selama 3 tahun ke depan akan jadi penentuan kelulusan SNMPTN. Misalnya, akreditasi sekolah pilihanmu, apakah A, B, atau C. Sebab akreditasi ini akan menentukan pula kuota penerimaan mahasiswa. Lalu, coba lihat rekam jejak alumni. Apakah ada alumni sekolah yang masuk ke fakultas yang mau kamu tuju? Kalau iya, akan lebih bagus lagi. Tapi, kalau sampai ada kakak kelasmu yang pernah kena blacklist di suatu universitas, hal itu akan benar-benar menghambat kamu. Sistem blacklist ini terjadi karena ada kakak kelas kamu yang mendapatkan undangan SNMPTN dan lolos di PTN tersebut, tapi nyatanya tidak diambil. Akibatnya, sekolah kamu akan turun kredibilitasnya di mata PTN yang bersangkutan. Selain itu, sekolah bisa di blacklist jika ada kakak kelas yang diterima dan melakukan tindakan kriminal atau prestasinya buruk. Nomor 4. Pilihan kedua kemungkinan lulusnya kecil. Benarkah terdapat daftar PTN yang tidak mau dijadikan pilihan kedua di SNMPTN? Dalam SNMPTN, tentunya pasti sering didengar istilah PTN yang tidak mau dinomorduakan. Artinya, siswa yang memilih PTN di pilihan pertama akan lebih diprioritaskan untuk lolos. Hasilnya, mayoritas siswa yang diterima di SNMPTN diterima di pilihan satu mereka. Berdasarkan survei, SNMPTN 96% diterima di PTN pilihan pertama, sisanya 4% diterima di PTN pilihan kedua. Namun, hal tersebut tidak berlaku di SBMPTN. Secara umum, terlihat bahwa peluang diterima SBMPTN di pilihan 1-2 adalah relatif sama besar. Artinya, PTN tersebut tidak terlalu mempermasalahkan apakah PTN itu ditempatkan di pilihan kedua. Demikian informasi ini disampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.